Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 19087131. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu 1. Pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung menjadi 2, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot dan lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, sedangkan bantuan enzim dan pencernaan. Ada juga beberapa saluran-saluran dan kelenjar pencernaan, terbagi menjadi yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Pertama, kita membahas tentang mulut. Di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mulut ini memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Ingestion, makanan yang berupa padatan atau cairan dimasukkan ke dalam tubuh ke dalam saluran pencernaan melalui bentuk pertama dan utama, yaitu mulut atau oronkofit. Yang kedua, taste, sebagai proses makanan yang berada pada pipila lidah. Yang ketiga, mixticotion, penggerakan dari rahang bawah yang dibentuk oleh otot mastikasi menyebabkan gigi dapat menghancurkan makanan menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua, kita masuk kepada bagian gigi. Gigi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Sumsum gigi atau vulva merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan membuluh-buluh darah. Yang ketiga, lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menempel atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Yang keempat, yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur. Kelenjar ludah mengandung enzim pelatin untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis terletak di bawah telinga. 2. Kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah. Yang ketiga, kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Lidah berfungsi untuk memudahkan menelan makanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke saluran-saluran dan kelenjar pencernaan. Usus 12 jari. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran empedu yang menyalurkan genta empedu untuk mengulisasikan lemak. Yang kedua, saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang mengandung enzim. Selanjutnya, usus kosong. Usus kosong atau jejunum merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari makanan diresap. Selanjutnya, usus penyerapan. Pada usus penyerapan atau ileum terdapat jentot-jentot usus yang disebut villi, berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan
usus halus sehingga seri-seri makanan dapat diserapkan lebih banyak. Pada jontot usus terdapat pembuluhan kapiler darah yang pembuluh kil. Pembuluhan kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukasa, asam amino, vitamin, dan mineral, sedangkan pembuluh kil sebagai tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan glisirol. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar. Setelah penyerapan sari makanan di usus halus, sisa makanan didorong ke usus besar. Usus besar atau kolon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang naik, mendatar, dan menurun. Pada bagian pangkal usus besar terdapat usus buntu dan umbal cacing atau epidix. Bagian akhir usus besar adalah poros usus atau rektum. Rektum bermuara di umbar usus. Usus besar berfungsi mengatur kadar air sisa makanan. Selanjutnya kita masuk ke kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, yaitu diare merupakan keadaan buang air besar yang terjadi terhadap sering dengan fase yang banyak mengandung air. Selanjutnya sembelit terjadi bila buang air besar lambat. Hal ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga fase menjadi kering dan keras. Yang ketiga, tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari yang dikenal dengan sakit mah. Yang keempat, radang pada dinding lambung atau yang disebut dengan gastritis merupakan peradangannya yang terjadi pada membran mukus yang meliputi lambung. Yang kelima, radang usus buntu. Radang usus buntu akibat dan infeksi yang terjadi pada usus buntu. Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersebut. Selanjutnya, hemia merupakan penyakit akibat robeknya lapisan dalam dinding perut pada daerah pangkal paha yang menimbulkan pembengkakan atau gumpahan yang berasal dari terapisnya lingkaran usus sehingga menonjol pada tempat yang robek tersebut. Selanjutnya, parietis disebut juga penyakit gondong. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah dapat di bagian telinga sehingga kelenjar air ludah tersebut membengkak dan membesar. Selanjutnya, ekrositomia, penyakit yang menyerang rongga mulut yang mengakibatkan produk air ludah menurun sehingga mulut kering dan makanan tidak dapat dicairkan dengan sempurna. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya pada kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.